Ada satu tragedi yang tidak terjadi karena orang jahat. Tragedi yang terjadi karena kita sebagai orang dewasa berhenti peduli terlalu cepat atau lelah dan takut dalam menghadapi tekanan. Ini bukan cerita tentang kejahatan. Ini cerita tentang bagaimana kepanikan bisa menghancurkan hidup 5 orang anak selama puluhan tahun. Halo mi amigos, kembali ke channel aku. Kenalin, aku Lia. Di video kali ini, kita membahas sebuah kasus yang dianggap sudah selesai. Padahal, yang selesai hanyalah ceritanya, bukan dampaknya. New York tahun 1989 bukanlah New York yang hari ini. Pada tahun itu, New York merupakan kota yang sangat mencekam. Tahun 1988, hampir 1.900 kasus pembunuhan terjadi. Dan itu merupakan rekor yang terbanyak. Orang tidak lagi bertanya, siapa yang salah? Pertanyaannya berubah menjadi, siapa yang bisa kita salahkan? Ketakutan membuat orang tidak sabar, tidak rasional, bahkan tidak adil. Dan dalam kondisi seperti itu, satu kejahatan besar cukup untuk meledakkan segalanya. Bagi banyak orang, Central Park adalah tempat yang aman. Tapi, pada malam itu, 19 April 1989, Central Park adalah labirin gelap tanpa saksi. Tricia Meili, bankir investasi yang berusia 28 tahun, keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang sangat biasa, yaitu berlari. Tak ada tanda bahaya, tak ada firasat buruk, tak ada keputusan salah. Dan itulah yang membuatnya begitu mengerikan. Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah diingat oleh Tricia Meili, tapi akan selalu diingat tubuhnya. Dia diseret keluar jalur, dipukul berulang kali, kepalanya dihantam batu, tengkoraknya retak di 2 tempat, dan otaknya membengkak parah. Tricia ditemukan dalam keadaan koma. Dia kehilangan sekitar 75% darahnya. Tak ada saksi, tak ada pelaku, tak ada cerita. Yang ada hanya satu fakta. Kota ini sedang marah. Ketika kejahatan sebesar ini terjadi di kota yang sudah ketakutan, media tidak datang untuk bertanya. Media datang untuk memberi narasi. Judul-judul besar mulai muncul. Bahasa yang dipakai bukanlah bahasa hukum, melainkan bahasa emosi. Kata-kata seperti liar, binatang, dan tak terkendali perlahan membuat fokusnya bergeser. Di malam yang sama, sekitar 30 remaja terlihat di Central Park. Sebagian besar memang terlibat keributan, menggagus pesepeda, merampok pejalan kaki. Dan ini penting dicatat, karena tidak semua bersalah. Tapi media tidak memisahkan. Bahkan polisi pun tidak. Mereka diberi satu nama, Wolfpack, kawanan serigala. Bukan anak-anak, bukan remaja, tetapi kawanan binatang. Dan ketika manusia diberi julukan seperti itu, empati berhenti bekerja. 5 anak dari puluhan remaja ditahan lebih lama. 5 remaja itu adalah Anton McRae, berusia 15 tahun, Kevin Richardson, berusia 15 tahun, Yusef Salam, berusia 15 tahun, Raymond Santana, berusia 14 tahun, dan Corey Wise, berusia 16 tahun.
Mereka dibawa ke kantor polisi, dipisahkan, tidak tahu dituduh apa, dan tidak tahu kenapa mereka tidak boleh pulang. Interogasi pun dimulai. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tanpa orang tua, tanpa pengacara. Padahal, di usia itu, seharusnya mereka diberikan perlindungan. Tapi, malam itu, usia mereka tak berarti apa-apa. Dan perlahan, tekanan yang mereka hadapi pun meningkat. Polisi tidak perlu memukul. Mereka hanya perlu mengulang kalimat yang sama. Seperti, temanmu sudah mengaku, kalau kamu jujur, kamu bisa pulang. Atau, kalau kamu tidak bekerja sama, ini akan lebih buruk. The brick? Yeah, Who was that? a tall kid. A tall kid? Yeah, Black kid or Spanish kid? Or? black kid that had the white jean jacket and the white jean Is pants. that the one with the gold? No. Sorry, okay. Jermaine is the one with the gold. Bagi orang dewasa, kata-kata seperti ini merupakan tekanan. Dan bagi anak-anak usia 14-16 tahun, ini merupakan teror. Jam pun terus berjalan. Malam berubah jadi pagi. Sedangkan anak-anak ini belum tidur, tidak makan, dan tidak tahu kapan semua ini selesai. Ketika seseorang berada di dalam kondisi seperti itu, dia tidak lagi berpikir tentang benar atau salah. Dia hanya ingin semuanya berhenti. Akhirnya, satu persatu, mereka mulai mengatakan apa yang diminta. This is my first grade. So I never did this before in school. My last time doing it. This is my first experience. See, Stephen will kill her. They're gonna kill her, so she don't identify us. They used to say, "Don't kill her, man. Don't kill her. Bad enough you raping her. Don't kill her, man." Then when they finished, she was still cut up, dude. That's when they cut her up. They left her body right there. Bukan karena itu benar, tapi karena itu satu-satunya jalan keluar yang mereka lihat. Dan dari sinilah tragedi ini dimulai. Setelah berjam-jam interogasi, polisi akhirnya menyalakan kamera. Yang terekam adalah anak-anak yang terlihat tenang, menurut, dan mengaku. Di mata hukum, inilah yang disebutkan bukti. Ini penting karena publik hanya melihat bagian ini, bukan tekanan sebelumnya, bukan kelelahan, dan bukan kebingungan yang sedang mereka alami. Dari semua pengakuan mereka, ada satu masalah besar yang sangat jelas. Pengakuan mereka tidak cocok satu sama lain. Versi Antron berbeda dengan versi Kevin. Versi Raymond berubah dengan versi Yusa. Lokasi berbeda, waktu berbeda, jumlah pelaku berbeda, bahkan urutan kejadian pun tak pernah sama. Dan lucunya, sistem tidak bertanya, kenapa ya ceritanya tidak cocok? Sistem malah bertanya, bagaimana cara menyatukannya? Jaksa mulai menyusun narasi. Detail yang tidak cocok dianggap tidak penting. Kontradiksi disebut kebingungan remaja. Dan potongan cerita yang tidak mendukung perlahan dihilangkan. Ini bukan tentang menemukan kebenaran. Ini tentang bagaimana kasus ini segera selesai. Mari kita bicara soal bukti. Dari semua bukti yang dikumpulkan, tidak ada DNA kelima remaja itu di tubuh Trisha. Tidak ada sidik jari, tidak ada rambut, bahkan tidak ada saksi mata yang melihat mereka menyerang. Satu-satunya DNA yang ditemukan berasal dari suatu orang. Tapi, justru orang itu tidak pernah masuk daftar tersangka. Sementara penegak hukum menyusun narasi, media bekerja tanpa henti.
Surat kabar menghiasi halaman depan dengan wajah anak-anak ini. Kata-kata yang dipakai bukan netral. Mereka disebut liar, binatang, mutasi manusia. Bukan tersangka, bukan anak-anak, tapi monster. Hal ini membuat masyarakat percaya. Kurang dari 2 minggu setelah serangan itu, seorang pengembang properti bernama Donald Trump muncul di tengah badai. Dia menghabiskan $85.000 untuk iklan 1 halaman penuh di surat kabar New York. Isinya, seruan untuk mengembalikan hukuman mati. Iklan itu memang tidak menyebutkan nama, tapi pesannya jelas, dan publik pun mengerti siapa yang dimaksud. Sebelum satu bukti pun diperdebatkan di pengadilan, kasus ini sudah diputuskan di jalan. Banyak demonstran berkumpul di luar gedung pengadilan. Sebagian besar menuntut keadilan bagi kelima remaja. Sebagian lainnya menuntut mereka dikebiri. Tentu saja, ini bukan sebuah metafora. Ini merupakan tuntutan publik yang sebenar-benarnya. Di tengah kekacauan publik yang terjadi di luar pengadilan, 5 anak ini dibawa masuk ke ruang sidang untuk mendengarkan kesaksian dari sang korban. Trisha Meili akhirnya naik mimbar. Dia berkata jujur. Dia tidak ingat apapun tentang malam itu. Tidak ada wajah, tidak ada suara, tidak ada identitas pelaku. Namun, kesaksiannya ini tidak menguatkan siapapun. Dan publik pun tidak mendengarnya, karena narasi sudah terkunci. Sang hakim pun mengalami dilema. Pengakuan itu jelas bermasalah. Detailnya bertentangan dengan bukti forensik. Tapi tetap diterima. Sebab, dalam sistem, pengakuan dianggap wajar. Bahkan, ketika pengakuan itu ditarik kembali. Satu persatu vonis dibacakan, seperti pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, serta kerusuhan. Kelima remaja tersebut dinyatakan bersalah. Mereka hanya berdiri di ruang sidang dengan wajah kosong, membayangkan hukuman 5-10 tahun atau 5-15 tahun, bahkan untuk anak-anak yang belum genap 17 tahun. Penjara remaja bukanlah tempat rehabilitasi. Itu tempat belajar bertahan hidup. Kevin Richardson yang waktu itu masih anak-anak diserang secara brutal oleh narapidana lain. Dia mencoba bunuh diri, namun tidak ada yang terkejut, karena sistem memang tidak dibangun untuk peduli. Hari berubah minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Anak-anak ini tumbuh di balik jeruji. Dan mereka belajar bahwa kepercayaan adalah kelemahan. Bahkan, kesalahan kecil bisa berarti hukuman besar. Dan bahwa dunia luar perlahan melupakan mereka. Corey Wise adalah yang paling dewasa. Dan karena itu, dia dipindahkan ke penjara dewasa. Bayangkan anak umur 16 tahun dikelilingi pria dewasa yang telah melakukan kejahatan berat. Selama mereka menjalani hukuman di penjara, mereka telah kehilangan semuanya. Masa sekolah yang indah, keluarga yang hangat, bahkan identitas diri mereka sebagai seorang remaja. Hal-hal kecil yang tidak pernah masuk laporan pengadilan. Semua itu hilang tanpa catatan resmi. Selama bertahun-tahun,
Ada satu fakta yang tidak pernah berubah. DNA di tubuh Melly tidak cocok dengan satupun dari 5 remaja tersebut. DNA itu milik satu orang. Namun, karena kasus ini sudah selesai, tidak ada yang merasa perlu membahasnya lagi. Dan ya, begitulah cara kebenaran bisa diam selama 13 tahun. Beberapa tahun kemudian, Matias Reyes, seorang pemerkosa berantai yang tidak pernah disebut atau bahkan dicari dalam proses pengumpulan bukti pada kasus Central Park 5, mengaku karena rasa bersalah. I saw them at the top of the entrance, the direction she came by. I saw them when she made the turn. I saw them where I picked up the tree branch and down the road where I stroke over there with the tree branch and where I dragged the branch. Pada tahun 2002, Matias Reyes sedang menjalani hukuman seumur hidup atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita hamil di Upper East Side, Manhattan. Dia menceritakan detail yang tidak pernah dipublikasikan. Detail yang hanya diketahui oleh pelaku sebenarnya. Dari mulai modus operasi, lokasi, dan kekerasan ekstrim yang mengancam korban tunggal. Pada saat DNA diuji kembali, semuanya cocok, sempurna. Tidak ada orang lain, tidak ada komplotan, tidak ada wolf pack. Dia bertindak sendirian. Saat kebenaran muncul, tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada permintaan maaf terbuka. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat dingin. Vonis dibatalkan. Dan 5 pria yang dulu masuk penjara sebagai anak remaja akhirnya bebas. Namun, semua itu sudah terlambat. Bebas tidak selalu berarti pulang. Mereka keluar ke dunia yang sudah berubah begitu cepat. Teknologi yang berkembang pesat. Dan meski masyarakat telah mengetahui kebenarannya, label mantan narapidana tidak langsung hilang. Bahkan, beberapa dari mereka tidak tahu bagaimana hidup normal karena tidak pernah diberi kesempatan. Pada tahun 2014, pemerintah kota New York memberikan ganti rugi sebesar $41 juta. Ini merupakan angka yang cukup besar pada tahun itu. Tapi, ada satu pernyataan yang ikut menyertainya. Negara tidak mengakui kesalahan. Dan uang itu bukan permintaan maaf. Itu penyelesaian. Dan setelah menerima uang kompensasi itu, bagaimana nasib mereka sekarang? Antron McRae sekarang tinggal di Georgia bersama istri dan anaknya. Yusef Salaam menjadi penyair, aktivis, dan pembicara motivasi. Kevin Richardson berjuang untuk reformasi hukum dan mencegah pengakuan paksa. Raymond Santana sekarang menjadi pengusaha dan aktivis. Dan terakhir Corey Wise, satu-satunya dari mereka yang memilih tidak meninggalkan kota yang pernah menghancurkan mereka. Pada tahun 2019, Netflix merilis serial When They See Us yang mengangkat perjalanan kasus mereka. Dan untuk pertama kalinya, jutaan orang melihat kisah ini secara utuh. Bukan sebagai berita singkat, bukan sebagai judul koran, tapi sebagai pengalaman manusia. Dan banyak yang mulai tersadar. Kasus ini bukan anomali. Ini pola. Tragedi Central Park 5 bukan hanya tentang 5 anak, melainkan ini tentang sistem yang lebih percaya pengakuan daripada bukti, media yang memilih sensasi daripada akurasi, publik yang ingin pelaku cepat daripada kebenaran lama, dan yang paling menakutkan,
Semua itu terjadi hanya karena terlalu banyak orang yang memilih jalan termudah. Kalian bisa bayangkan ya, jika saja Matias Reyes tidak pernah mengaku, berapa lama 5 pria ini akan tetap dianggap salah? Dan pertanyaan yang lebih berat, berapa banyak orang lain yang masih dipenjara hari ini? Hanya karena sistem yang berhenti untuk bertanya, bagaimana kalau kita salah? Central Park 5 tidak pernah meminta menjadi simbol. Mereka hanya ingin pulang malam itu. Tapi, mereka malah dijadikan jawaban atas ketakutan di satu kota. Dan ketika kota itu akhirnya tenang, tidak semua kesalahan bisa dibenarkan. Cerita ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang sekarang. Karena sistem yang sama masih bekerja. Dengan orang dewasa yang sama lelahnya. Dengan publik yang masih sama tidak sabarnya. Dan dengan anak-anak yang masih percaya bahwa berkata jujur akan menyelamatkan mereka. Kalau kalian suka sama konten yang aku bawakan kali ini, kalian boleh dukung aku ya dengan subscribe channel ini. Dan kalian kalau punya kritik atau saran untuk video selanjutnya, silahkan komen-komen di bawah. Oke, gracias mi ami. Adios.